Pernikahan terpaksa dengan pria bisu. Kulakukan agar utang ayah lunas. Tapi ada rahasia di balik ini. Namaku Olive. Umurku 28 tahun, dan aku adalah seseorang yang selalu percaya bahwa hidup harus dijalani dengan pilihan sendiri. Aku tidak pernah suka diatur, apalagi oleh keluarga. Tapi, hari ini, semua keyakinanku tentang kebebasan itu hancur berkeping-keping. Semua karena satu kata, utang. Aku duduk di kursi ruang tamu rumah kami yang sederhana, memandangi wajah ayahku, Ismail, yang terlihat lebih tua dari biasanya. Kerutan di dahinya semakin dalam, dan matanya tampak kosong. Dia baru saja selesai menjelaskan situasi buruk yang sedang dialami perusahaan tekstil miliknya. Perusahaan yang selama ini menjadi tulang punggung keluargaku. Utang demi utang menumpuk, dan salah satu kreditur terbesarnya adalah Gito Wijaya, seorang pengusaha miliarder yang terkenal akan reputasinya yang dingin dan tanpa ampun. Olive, kata ayahku dengan suara serak, kamu tahu apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan perusahaan ini, kan? Aku menghela napas panjang, mencoba menahan amarah yang mulai merayap naik. Jadi, maksudmu aku harus menikahi anaknya? Itu harga yang harus dibayar? Tanyaku sinis. Ayah hanya mengangguk pelan, seolah sudah kehabisan kata-kata. Aku tahu dia juga merasa bersalah, tapi tekanan dari Gito begitu besar. Jika utang ini tidak dilunasi, perusahaan kami akan bangkrut, dan puluhan karyawan kami akan kehilangan pekerjaan. Ayah bahkan tak bisa membayangkan bagaimana dia akan menatap mereka lagi setelah itu. Anak Gito yang dimaksud bernama Rio. Aku hanya pernah melihat fotonya sekali, saat ayah menunjukkan profil singkatnya padaku. Rio adalah pria berusia 32 tahun, tampan dengan rahang tegas dan mata coklat yang dalam. Namun, ada satu hal yang membuatnya berbeda dari kebanyakan orang. Dia bisu. Konon, dia kehilangan kemampuan bicaranya akibat trauma masa kecil. Kabarnya, dia jarang berinteraksi dengan orang lain dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah atau di dunia bisnis keluarga. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara menghadapi ini. Menikahi seorang pria yang tak bisa bicara? Bagaimana mungkin aku bisa menjalani hidup seperti itu? Tapi, di sisi lain, aku juga tidak bisa meninggalkan ayah dan keluargaku dalam kondisi seperti ini. Rasanya seperti terjebak di antara dua dunia yang sama-sama menyakitkan. Hari itu, pertemuan pertamaku dengan Rio diatur di sebuah restoran mewah di pusat kota. Aku datang dengan perasaan campur aduk, cemas, marah, dan sedikit penasaran. Dia sudah ada di sana ketika aku tiba, duduk tegak dengan ekspresi tenang di wajahnya. Dia tampak rapi dengan kemeja putih dan jas hitam, dan meskipun dia tak berkata apapun, tatapannya memberikan kesan kuat bahwa dia adalah seseorang yang sulit dipahami. Kami duduk berhadapan, dan suasana langsung terasa canggung. Untungnya, Rio membawa sebuah buku kecil dan pena. Dia mulai menulis sesuatu, lalu menunjukkannya padaku. Halo Olive, terima kasih sudah datang. Kalimat sederhana itu membuatku sedikit lega. Setidaknya, dia tampak sopan. Aku mencoba tersenyum, tipis sebelum menjawab, Halo Rio, aku harap kamu tahu bahwa ini bukan keputusanku. Rio mengangguk pelan, lalu menulis lagi. Aku tahu, ini keputusan ayahku dan ayahmu. Aku menghela napas, merasa frustrasi. Kenapa kamu mau menerima pernikahan ini? Kamu pasti tahu ini bukan tentang cinta atau apapun. Ini hanya transaksi. Rio menatapku sejenak, lalu menulis jawaban yang membuatku terdiam. Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus mematuhi ayahku. Ada sesuatu dalam nada tulisannya, entah itu kesedihan atau kepasrahan, yang membuatku merasa iba. Tapi, rasa iba itu tidak cukup untuk membuatku menerima situasi ini dengan damai. Aku masih merasa marah, bingung, dan terjebak. Setelah pertemuan itu, aku pulang ke rumah dengan pikiran kacau. Ayah sudah menunggu di ruang tamu, wajahnya penuh harap. Bagaimana Olive? Apa kata Rio? Tanyanya. Aku tidak tahu ya, jawabku, pelan.
Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya. Tapi, dalam hati, aku tahu aku tidak punya pilihan lain. Jika aku menolak, keluargaku akan hancur. Dan entah bagaimana, aku merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini, sesuatu yang belum aku ketahui. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur, memikirkan segala sesuatunya. Kenapa Gito memilih cara ini? Mengapa dia tidak langsung menagih hutangnya seperti biasa? Ada sesuatu yang aneh, tapi aku tidak bisa menemukan jawabannya. Yang jelas, aku harus siap menghadapi kenyataan bahwa hidupku akan berubah drastis mulai sekarang. Aku menutup mata, mencoba tidur, tapi pikiranku terus berputar. Rio, Gito, ayah, utang, pernikahan, semua itu menghantui malamku. Aku hanya berharap bahwa di balik semua ini, ada sedikit cahaya yang bisa membimbingku keluar dari kegelapan. Esok harinya, aku memberi jawaban kepada ayahku. Baiklah, aku akan melakukannya, kataku dengan suara bergetar. Tapi, aku harap kamu tahu bahwa ini bukan keputusan yang mudah bagiku. Ayah memelukku erat, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Nak. Aku janji, aku akan memperbaiki semuanya setelah ini. Aku hanya bisa mengangguk, meskipun dalam hati aku bertanya-tanya. Apakah semuanya benar-benar akan membaik, ataukah ini hanya awal dari masalah yang lebih besar? Pernikahan kami diatur dengan cepat. Gito tampak sangat bersemangat, seolah-olah ini adalah rencana yang telah lama dia tunggu-tunggu. Sedangkan Rio tetap tenang, seperti biasa. Aku mencoba mengabaikan firasat buruk yang terus menghantuiku, tapi semakin dekat hari pernikahan, semakin kuat perasaan itu. Akhirnya, hari itu tiba. Aku berdiri di depan altar, mengenakan gaun pengantin yang indah, namun terasa begitu berat. Rio berdiri di sampingku, wajahnya tetap datar. Kami saling bertukar janji di hadapan keluarga dan beberapa tamu undangan. Saat cincin melingkar di jariku, aku merasa seperti sedang menandatangani kontrak yang akan mengubah hidupku selamanya. Dan saat itulah aku sadar, ini bukan hanya tentang menyelamatkan keluargaku. Ada rahasia besar yang belum terungkap, dan aku tidak tahu apakah aku siap untuk menghadapinya. Pernikahan itu berlalu begitu cepat, seperti mimpi buruk yang tak bisa kuhindari. Aku bahkan belum sempat memproses semua yang terjadi ketika aku sudah duduk di kursi belakang mobil mewah yang membawaku ke rumah baru, rumah Rio. Rasanya aneh. Sekali menyebutnya, rumah baru. Ini bukan rumahku. Ini hanya tempat yang harus kutinggali demi memenuhi kontrak pernikahan ini. Rio duduk di sampingku, tenang dan diam seperti biasa. Dia sesekali menulis sesuatu di buku catatannya, lalu menunjukkannya padaku. Kali ini dia menulis, "Kamu pasti lelah setelah hari ini. Kamu bisa istirahat sebentar jika mau." Aku mengangguk pelan, meskipun aku tahu tidur adalah hal terakhir yang bisa kulakukan saat ini. Pikiranku dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Kenapa Gito bersedia membantu melunasi utang ayah hanya dengan syarat pernikahan ini? Apa maksud dari sikap dinginnya selama ini? Dan yang paling penting, apa motivasi sebenarnya di balik semua ini? Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah rumah besar yang tampak seperti istana. Arsitektur modern dengan sentuhan tradisional membuatnya terlihat megah namun tetap hangat. Aku turun dari mobil, merasa sedikit kagum meskipun hatiku masih penuh dengan rasa tidak nyaman. Rio memimpin jalan menuju pintu utama, lalu membuka pintu untukku. Di dalam, suasana sangat berbeda dari apa yang kubayangkan. Rumah ini luas, tapi tidak terlalu ramai dengan barang-barang. Ada nuansa kesederhanaan yang aneh di tengah kemewahan ini. Rio menunjukkan kamarku, sebuah kamar yang besar dengan jendela menghadap ke taman belakang. "Ini kamarmu," tulisnya di buku kecilnya. "Jika kamu butuh sesuatu, panggil saja pembantu atau tulis pesan di sini." Aku mengangguk lagi, mencoba tersenyum tipis meskipun rasanya sulit. "Terima kasih," kataku pelan, lalu menambahkan, "Tapi, kenapa kita tinggal di rumahmu? Kenapa tidak di apartemen atau tempat lain?" Rio menatapku sejenak, lalu menulis jawabannya. "Ayah ingin kita tinggal di sini.
katanya, lebih baik untuk menjaga citra keluarga. Jawaban itu membuatku semakin curiga. Apa maksudnya dengan menjaga citra keluarga? Apakah ada sesuatu yang Gito coba sembunyikan? Tapi aku tidak punya waktu untuk bertanya lebih lanjut, karena Rio langsung meninggalkan kamarku setelah memberi beberapa instruksi tentang fasilitas di rumah. Hari-hari pertamaku di rumah ini berlangsung dalam kecanggungan. Rio jarang berada di rumah. Katanya dia sibuk dengan urusan bisnis. Ketika dia ada, dia tampak sangat tertutup. Kami hampir tidak pernah berbicara, atau lebih tepatnya, menulis, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting. Hubungan kami benar-benar dingin, tanpa ada sedikit pun kehangatan yang biasanya ada dalam sebuah pernikahan. Tapi, semakin lama aku tinggal di sini, semakin aku menyadari bahwa Rio bukan pria yang dingin seperti yang kulihat di awal. Dia sering menulis catatan kecil untukku, meskipun isinya hanya hal-hal sederhana seperti "Semoga harimu menyenangkan" atau "Jangan lupa makan siang." Kadang-kadang dia juga meninggalkan secangkir teh di meja kerjaku saat aku sedang asik bekerja di ruang tamu. Ada satu momen yang membuatku mulai melihat sisi lain dari Rio. Suatu malam, aku mendengar suara piano dari ruang musik. Aku penasaran, jadi aku diam-diam mendekat dan melihat Rio duduk di depan piano, memainkan lagu yang indah. Jemarinya bergerak lincah di atas tuts, menciptakan melodi yang penuh emosi. Aku tidak tahu dia bisa bermain piano, apalagi dengan begitu mahir. Setelah dia selesai, aku memberanikan diri untuk masuk. "Itu indah," kataku pelan, membuatnya menoleh dengan sedikit kaget. Dia tersenyum tipis, lalu menulis sesuatu di buku kecilnya. Musik adalah cara bicaraku yang lain. Aku mengerti maksudnya. Bagi Rio, musik adalah cara untuk mengungkapkan perasaannya yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dalam hati, aku merasa iba. Dia bukan hanya pria bisu, tapi juga seseorang yang menyimpan banyak luka di masa lalunya. Aku mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada Rio, sehingga dia menjadi seperti ini. Suatu hari, aku memutuskan untuk mencoba berbicara dengannya lebih serius. Aku mengetuk pintu kamarnya, dan dia mengizinkanku masuk. Dia sedang duduk di meja, menulis sesuatu di buku catatannya. Aku duduk di kursi di depannya, lalu bertanya, "Rio, boleh aku tahu kenapa kamu mau menikah denganku? Apa kamu benar-benar tidak punya pilihan lain?" Dia menatapku sejenak, lalu menulis jawabannya. "Aku tidak punya pilihan. Ayahku sangat keras kepala. Tapi, aku juga tidak benci padamu. Kamu orang yang baik." Aku tersenyum tipis mendengar kata-katanya. "Aku juga tidak benci padamu. Hanya saja, aku merasa ada sesuatu yang besar di balik semua ini. Apa kau tahu apa rencana ayahmu sebenarnya?" Rio tampak ragu sejenak, lalu menulis lagi. Aku tidak yakin. Tapi, aku merasa ada sesuatu yang dia sembunyikan. Dia sering mengatakan kata-kata aneh seperti balas dendam. Jantungku berdegup, kencang mendengar kata itu. Balas dendam? Apa maksudnya? Apakah ini alasan sebenarnya mengapa Gito bersedia membantu ayahku melunasi utang? Aku merasa semakin terjebak dalam labirin rahasia yang tak terpecahkan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Kenapa Gito ingin balas dendam? Apa hubungannya dengan ayahku? Dan bagaimana nasibku dan Rio dalam semua ini? Aku memutuskan untuk mencari jawaban sendiri. Aku mulai menjelajahi rumah ini secara diam-diam, mencari petunjuk apapun yang bisa membantu. Tapi, aku tidak menemukan apa-apa selain ruang-ruang kosong dan lemari-lemari yang terkunci rapat. Akhirnya, aku kembali ke kamarku, merasa frustrasi. Sebelum tidur, aku menulis sesuatu di buku catatan Rio yang kuletakkan di meja. Aku tahu ada sesuatu yang besar di balik semua ini. Jika kamu tahu sesuatu, tolong beritahuku. Aku tidak bisa melanjutkan hidup seperti ini tanpa tahu kebenarannya. Esok paginya, aku menemukan buku catatan itu di tempat yang sama, dengan jawaban singkat dari Rio. Aku akan mencoba membantu, tapi kita harus berhati-hati. Dari situ, aku tahu bahwa Rio juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Entah apa rencana Gito sebenarnya.
Tapi aku yakin itu tidak akan berakhir baik bagi kami. Yang bisa kulakukan sekarang adalah bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Malam itu adalah malam pertama kami sebagai suami istri. Aku tidak tahu apa yang diharapkan dari momen ini. Bagiku, pernikahan ini bukan tentang cinta atau keintiman. Itu hanya transaksi dingin yang dipaksakan oleh ayah dan Gito. Tapi, entah kenapa, ada rasa penasaran yang menggelayuti benakku. Apa yang Rio pikirkan? Apakah dia merasakan hal yang sama denganku? Rio mengetuk pintu kamarku pelan sebelum masuk. Dia membawa sebuah koper kecil berisi barang-barangnya. Di wajahnya, aku melihat ekspresi yang sulit dibaca, campuran antara ketegangan dan sesuatu yang mirip dengan rasa bersalah. Aku memberinya ruang untuk meletakkan barang-barangnya, lalu duduk di tepi tempat tidur sambil menatapnya. Kita harus bicara, kataku akhirnya, memutuskan untuk mengambil inisiatif. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rio mengangguk, lalu duduk di kursi di dekat jendela. Dia membuka buku catatannya dan mulai menulis. Aku juga ingin tahu kebenarannya. Ada yang aneh dengan sikap ayahku. Aku menghela napas panjang, mencoba meredakan gugupku. Apa kamu pernah mendengar sesuatu tentang ayahku? Apakah ada hubungan masa lalu antara keluarga kita? Rio tampak ragu sejenak, lalu menulis lagi. Aku tidak yakin. Ayah jarang membicarakan hal-hal pribadi. Tapi, aku pernah mendengar dia menyebut nama Ismail dalam beberapa percakapan telepon. Sepertinya ada dendam. Dendam? Jantungku berdegup lebih cepat. Kata-kata itu kembali menghantuiku. Apa yang dilakukan ayahku hingga membuat Gito begitu marah? Aku mencoba menenangkan diri, tapi firasat buruk mulai menguat. Ini bukan sekadar balas dendam biasa. Ada sesuatu yang besar di balik semua ini. Setelah pembicaraan singkat itu, Rio membereskan barang-barangnya dan berbaring di sofa kecil di sudut kamar. Dia tampak tidak nyaman, tapi dia tetap diam. Aku sendiri tidak bisa tidur. Pikiranku terus berputar, memikirkan segala kemungkinan tentang rahasia yang belum terungkap. Akhirnya, aku memutuskan untuk menjelajahi kamar ini lebih detil. Barangkali ada sesuatu yang bisa memberiku petunjuk. Mataku tertuju pada sebuah meja kecil di sudut ruangan. Di atasnya ada sebuah laci kecil yang terlihat cukup tua. Aku membukanya perlahan, dan di dalamnya, aku menemukan sebuah amplop kuning yang sudah usang. Tangan bergetar, aku membuka amplop itu. Di dalamnya, ada surat tua yang ditulis dengan tinta yang sudah memudar. Surat itu berasal dari puluhan tahun lalu dan isinya membuatku merinding. Surat itu ditulis oleh Gito. Alamatnya ditujukan kepada ayah Rio yang sudah meninggal dunia. Dalam surat itu, Gito menuduh bahwa Ismail, ayahku, adalah dalang di balik skandal korupsi besar yang merugikan perusahaan keluarga Wijaya bertahun-tahun lalu. Skandal itu menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar bagi perusahaan mereka, bahkan hampir membuat mereka bangkrut. Gito menulis bahwa dia tak akan pernah melupakan hal itu dan berjanji akan membalas dendam suatu hari nanti. Aku membaca surat itu berulang kali, mencoba mencerna apa yang baru saja kubaca. Ayahku terlibat dalam skandal korupsi dan pernikahan. Ini adalah bagian dari rencana balas dendam Gito terhadapnya. Aku merasa seperti disambar petir. Dunia yang selama ini ku ketahui runtuh dalam sekejap. Aku duduk di tepi tempat tidur, meremas surat itu di tanganku. Air mata mulai mengalir di pipiku tanpa bisa kucegah. Aku merasa dikhianati oleh ayahku sendiri, orang yang selama ini kuhormati dan kucintai. Kenapa dia tidak pernah memberitahuku tentang ini? Apakah dia benar-benar melakukan hal seburuk itu? Rio bangun dari tidurnya saat mendengar suaraku yang terisak. Dia langsung menghampiriku, matanya penuh kekhawatiran. Dia mengambil surat itu dari tanganku, lalu membacanya dengan cepat. Ekspresinya berubah menjadi muram setelah membaca isi surat tersebut. Dia menulis sesuatu di buku catatannya dan menunjukkannya padaku. Maafkan aku. Aku tidak tahu soal ini. Aku hanya mengikuti perintah ayahku. Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk. Jadi, ini alasan kita menikah? Karena ayahmu ingin mempermalukan keluargaku?
Tanyaku dengan suara bergetar. Rio menggeleng pelan. Aku tidak tahu pasti. Tapi, aku tidak ingin menjadi bagian dari rencana ini. Kamu tidak pantas menerima perlakuan seperti ini. Aku terdiam, merasa bingung dan hancur. Semua yang kulakukan selama ini, menyerahkan hidupku demi menyelamatkan keluargaku, ternyata hanya bagian dari rencana balas dendam Gito. Apakah ini artinya aku telah membuat kesalahan besar? Pagi harinya, aku memutuskan untuk menghubungi ayahku. Aku butuh jawaban langsung darinya. Saat aku meneleponnya, suaranya terdengar lemah dan penuh rasa bersalah. Olive, katanya dengan nada berat. Aku tahu aku harus memberitahumu ini dari dulu, tapi aku takut kamu akan membenciku. Aku sudah tahu semuanya ya, potongku dengan suara dingin. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku bahwa kamu terlibat dalam skandal korupsi itu? Kenapa kamu biarkan aku menikah dengan Rio tanpa memberitahuku alasannya? Ayah terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara serak. Waktu itu, aku melakukan hal itu karena terpaksa. Keluarga kita dalam kondisi sangat sulit. Aku hanya ingin menyelamatkanmu dan ibumu. Aku tidak tahu kalau Gito masih menyimpan dendam sampai sekarang. Aku memotongnya lagi, air mata kembali mengalir. Jadi, kamu membiarkan aku menikah dengan anaknya demi melunasi utangmu? Kamu tahu betapa hancurnya aku sekarang? Ayah tidak menjawab. Aku bisa mendengar suaranya yang tercekat, seperti sedang menahan tangis. Setelah beberapa saat, dia berkata pelan, "Aku minta maaf, Nak. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan lagi." Aku memutuskan panggilan itu, merasa kosong. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan ayahku. Tapi, satu hal yang pasti, aku tidak bisa terus tinggal dalam situasi ini tanpa mencari cara untuk melawan. Keesokan harinya, aku memberitahu Rio tentang apa yang dikatakan ayahku. Dia tampak terkejut, lalu menulis sesuatu di buku catatannya. Aku akan membantumu. Kita harus menghentikan rencana ayahku. Tapi, kita harus berhati-hati. Dia tidak akan mudah dikalahkan. Aku mengangguk, merasa sedikit lega karena Rio berada di sisiku. Meskipun awalnya aku merasa marah padanya, aku tahu dia sama-sama menjadi korban dalam rencana ini. Sekarang, kami harus bekerja sama untuk memperbaiki situasi ini. Namun, dalam hati, aku sadar bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Gito adalah orang yang kuat dan berkuasa. Melawannya berarti melawan seluruh sistem yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Tapi, aku tidak punya pilihan lain. Aku harus melawan demi keadilan, demi keluargaku, dan demi diriku sendiri. Setelah kejadian malam itu, hubunganku dengan Rio mulai berubah. Kami tidak lagi hanya sekadar pasangan yang dipaksakan oleh keadaan, tapi lebih seperti dua orang yang berbagi beban berat bersama. Ada rasa saling percaya yang tumbuh di antara kami, meskipun kami masih harus berhati-hati dengan langkah-langkah yang akan kami ambil. Rio mulai lebih terbuka denganku. Dia sering menulis catatan panjang tentang masa lalunya, tentang bagaimana dia menjadi bisu setelah mengalami trauma psikologis akibat ulah ayahnya sendiri. Aku baru menyadari bahwa Gito bukan hanya seorang pengusaha dingin dan tanpa ampun. Dia juga seorang ayah yang keras dan kejam. Rio pernah mendengar pertengkaran sengit antara ayahnya dan Ismail bertahun-tahun lalu. Dan dia selalu merasa ada sesuatu yang gelap di balik semua itu. "Kenapa kamu tidak pernah melawan ayahmu?" Tanyaku suatu hari saat kami sedang duduk di ruang musik. Rio menulis jawaban di buku catatannya. "Aku sudah mencoba berkali-kali. Tapi, aku selalu kalah. Ayah memiliki cara untuk membuatku patuh. Aku bisa merasakan penderitaan di balik kata-katanya. Rio bukan orang yang lemah. Dia hanya tak punya alasan untuk melawan sampai sekarang. Tapi, kali ini, ada sesuatu yang mendorongnya untuk berdiri tegak. Mungkin karena dia melihat betapa hancurnya aku setelah mengetahui kebenaran tentang ayahku. Atau mungkin karena dia sendiri sudah lelah menjadi korban dari rencana dendam Gito. Kami mulai merencanakan langkah-langkah untuk melawan Gito. Rio memberiku
akses ke beberapa dokumen penting yang disimpannya di ruang kerja pribadinya. Dokumen-dokumen itu berisi informasi tentang transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Gito selama bertahun-tahun. Ada indikasi kuat bahwa Gito juga terlibat dalam praktik ilegal demi memperbesar kekayaannya. Ini bisa menjadi senjata kita, kataku pelan saat membaca dokumen-dokumen tersebut. Tapi, kita harus hati-hati. Jika Gito tahu kita sedang menyelidiki, dia pasti akan melakukan apa saja untuk menghentikan kita. Rio mengangguk, lalu menulis, "Aku akan menjaga dokumen ini tetap aman. Kamu fokus pada hal lain." Aku tersenyum tipis melihat tekadnya. Rio benar-benar berubah. Dia bukan lagi pria pasif yang hanya mengikuti perintah ayahnya. Dia adalah mitra yang bisa kupercaya dalam perjuangan ini. Namun, semakin banyak informasi yang kami kumpulkan, semakin besar tekanan yang kami rasakan. Gito mulai curiga. Dia sering mengirim pesan aneh kepada Rio melalui asisten pribadinya, menanyakan tentang keadaanku, dan apakah Rio sudah memastikan bahwa aku tidak mencoba melawan mereka. Suatu hari, Gito datang ke rumah tanpa pemberitahuan. Rio dan aku sedang berada di ruang tamu saat dia masuk dengan wajah dingin. Dia langsung menatapku dengan tatapan menusuk. "Bagaimana pernikahan kalian? Apakah kau sudah puas tinggal di sini, Nona Olive?" Tanyanya dengan nada sinis. Aku mencoba tetap tenang, meskipun jantungku berdegup kencang. "Saya baik-baik saja, Pak Gito. Saya hanya berusaha menjalani hidup ini sebaik mungkin." Gito tersenyum tipis, lalu beralih menatap Rio. "Dan kamu, Nak? Apakah kamu sudah menjalankan tugasmu dengan baik?" Rio menulis sesuatu di buku catatannya dan menunjukkannya pada Gito. Semua berjalan sesuai rencana. Gito tampak puas dengan jawaban itu. Tapi aku bisa melihat keraguan di matanya. Dia tidak sepenuhnya percaya pada kami. Setelah beberapa menit berbicara tentang hal-hal umum, dia akhirnya pergi, meninggalkan atmosfer yang semakin tegang di rumah. Malam itu, Rio dan aku memutuskan untuk berbicara lebih serius. Kami duduk di ruang musik, tempat favorit kami untuk berdiskusi. Rio memainkan piano dengan lembut, menciptakan suasana yang tenang namun penuh emosi. "Rio," kataku pelan, "kita harus segera bertindak." Gito mulai curiga. Jika kita terlambat, dia bisa saja menghancurkan kita. Rio menulis jawabannya. "Aku tahu, tapi kita butuh bukti lebih kuat agar bisa melawannya secara legal. Kalau kita salah langkah, dia akan menggunakan kekuasaannya untuk membalas." Aku mengangguk, lalu menambahkan, "Aku punya ide. Aku akan mencoba mendekati seseorang di perusahaan keluargamu. Mungkin ada orang yang bisa kita percaya untuk membantu kita." Rio tampak ragu sejenak, lalu menulis lagi, "Berhati-hatilah. Banyak orang di perusahaan itu yang setia pada ayahku." Aku tersenyum tipis. Aku tahu risikonya. Tapi, aku tidak bisa diam saja. Kita harus mencoba. Esok paginya, aku mulai mencari cara untuk mendekati salah satu karyawan senior di perusahaan Gito. Namanya Bu Rina, seorang manajer yang telah bekerja di sana selama puluhan tahun. Aku tahu dia cukup dekat dengan Rio, jadi mungkin dia bisa dipercaya. Aku menghubungi Bu Rina dan mengajaknya bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Saat bertemu, aku langsung mengutarakan niatku. "Bu Rina, saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi saya membutuhkan bantuan Anda. Ada sesuatu yang besar yang sedang terjadi di perusahaan ini, dan saya pikir Anda adalah satu-satunya yang bisa membantu saya." Bu Rina tampak terkejut, lalu bertanya, "Apa yang sedang terjadi, Nona Olive? Apakah ini tentang Pak Gito?" Aku mengangguk pelan, lalu menjelaskan segala sesuatunya, tentang skandal masa lalu antara Gito dan ayahku, tentang pernikahan yang dipaksakan ini, dan tentang rencana balas dendam Gito. Bu Rina mendengarkanku dengan seksama, matanya semakin melebar saat aku menunjukkan dokumen-dokumen yang kami temukan. "Aku tahu ini berisiko," kataku pelan. "Tapi, jika kita tidak melakukan apa-apa, Gito akan terus menggunakan kekuasaannya untuk menyakiti orang-orang di sekitarnya." Bu Rina terdiam sejenak, lalu berkata, "Baiklah, aku akan membantu kalian. Tapi, kita harus sangat berhati-hati. Pak Gito bukan orang yang mudah dikalahkan."
Aku merasa lega mendengar jawabannya. Dengan bantuan Bu Rina, kami bisa mulai menyusun strategi untuk melawan Gito secara legal. Kami memutuskan untuk mengumpulkan lebih banyak bukti dan melaporkannya kepada pihak berwenang. Namun, dalam hati, aku sadar bahwa perjalanan ini masih panjang. Gito adalah orang yang licik dan berkuasa. Melawannya berarti mengambil risiko besar. Tapi, aku tidak sendirian lagi. Rio ada di sisiku, dan kami berdua siap untuk melawan demi keadilan. Aku menatap Rio saat kami kembali ke rumah malam itu. Dia tersenyum tipis padaku, lalu menulis sesuatu di buku catatannya. "Terima kasih, kamu telah mengubahku." Aku tersenyum, merasa sedikit haru. Kita sama-sama berubah, Rio, dan aku yakin kita bisa melalui ini bersama. Setelah pertemuan dengan Bu Rina, semuanya mulai bergerak lebih cepat. Kami memiliki bukti yang cukup kuat untuk melaporkan Gito kepada pihak berwenang, tetapi kami tahu, ini bukan sekadar urusan hukum. Ini adalah konfrontasi langsung dengan kekuasaan dan dendam yang telah bertahun-tahun terpendam. Setiap langkah yang kami ambil harus dipikirkan matang-matang, karena kesalahan sekecil apapun bisa membuat kami kehilangan segalanya. Rio, dan aku memutuskan untuk menghadapi ayahku terlebih dahulu. Aku butuh penjelasan lebih rinci tentang skandal masa lalu itu. Bagaimana mungkin ayahku bisa terlibat dalam sesuatu yang begitu besar tanpa pernah memberitahuku? Apakah dia benar-benar korban dari situasi sulit, atau ada hal lain yang masih disembunyikannya? Aku mengatur pertemuan dengan ayah di sebuah kedai kopi sederhana di pinggir kota. Dia datang dengan wajah cemas, seperti sudah menduga bahwa aku akan menuntut jawaban darinya. Kami duduk berhadapan, dan suasana langsung terasa tegang. "Ayah," kataku pelan namun tegas. "Aku ingin tahu segala sesuatunya. Semua detail tentang apa yang terjadi antara kau dan Gito waktu itu. Jangan ada yang kau sembunyikan lagi." Ayah menunduk, menghindari tatapanku. Dia tampak bingung, seperti sedang mencari cara untuk menjelaskan sesuatu yang sangat sulit. Akhirnya, dia mulai berbicara dengan suara serak. "Waktu itu, keluarga kita benar-benar dalam kondisi sulit. Perusahaan tekstil kita hampir bangkrut. Aku putus asa. Gito datang menawarkan bantuan, tapi dengan syarat aku harus membantu dia melakukan sesuatu yang ilegal." Ayah menghela napas panjang, lalu melanjutkan, "Aku tidak tahu kalau itu akan merugikan perusahaannya sebesar itu. Aku hanya ingin menyelamatkan keluarga kita." Aku mendengarkannya dengan hati yang bergejolak. Kata-katanya terdengar jujur, tapi juga menyakitkan. "Jadi, kau memilih untuk bertindak egois demi menyelamatkan dirimu sendiri, tanpa memikirkan konsekuensinya pada orang lain?" Tanyaku dengan nada dingin. Ayah menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Aku minta maaf, Olive. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan saat itu. Aku hanya ingin melindungi keluargaku. Tapi sekarang aku tahu aku salah. Aku merasa marah, tapi juga kasihan padanya. Dia bukan pahlawan, tapi dia juga bukan penjahat sepenuhnya. Dia hanya seorang pria biasa yang membuat keputusan buruk di masa lalu. Meskipun begitu, aku tidak bisa begitu saja memaafkannya. Ada harga yang harus dibayar atas tindakannya, dan aku harus memastikan bahwa kebenaran ini tidak tersembunyi lagi." Setelah pertemuan itu, aku kembali ke rumah bersama Rio. Kami memutuskan untuk mengungkap semuanya kepada publik, tentang skandal masa lalu, tentang rencana balas dendam Gito, dan tentang bagaimana pernikahan ini hanya menjadi alat untuk mempermalukan keluargaku. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa Gito tidak bisa lolos dari hukuman. Namun, sebelum kami bisa melakukannya, Gito mendadak muncul di rumah. Dia tampak marah, seperti sudah mengetahui apa yang sedang kami rencanakan. Dia langsung menghampiriku dan Rio di ruang tamu, matanya menyala-nyala. "Jadi, kalian berdua berpikir bisa melawanku, ya?" katanya dengan nada dingin. "Kalian pikir kalian bisa menghancurkan nama baik keluarga Wijaya?" Rio menulis sesuatu di buku catatannya dan menunjukkannya pada Gito. "Kami hanya ingin keadilan. Kau tidak bisa terus menggunakan kekuasaanmu untuk menyakiti orang lain." Gito tertawa sinis. "Keadilan?
Kau pikir dunia ini adil, nak? Keadilan hanya milik mereka yang punya uang dan kekuasaan. Aku maju selangkah, berdiri di depan Rio. Kali ini, kau salah, Pak Gito. Uang dan kekuasaanmu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kami punya bukti atas semua tindakanmu. Jika kau terus melakukan ini, kami akan melaporkanmu kepada pihak berwenang. Gito menatapku dengan tatapan penuh kemarahan, tapi aku bisa melihat keraguan di matanya. Dia tahu kami serius. Setelah beberapa detik, dia akhirnya mundur, tapi dengan ancaman terakhir. Baiklah, lihat saja sampai kapan kalian bisa bertahan. Kalau aku jatuh, kalian juga akan ikut jatuh bersamaku. Dia pergi meninggalkan rumah dengan langkah-langkah berat. Suasana di ruang tamu langsung terasa lebih ringan meskipun tekanan masih ada di udara. Beberapa hari kemudian, kami menyerahkan semua dokumen yang kami kumpulkan kepada pihak berwenang. Berita tentang skandal Gito mulai menyebar ke media. Nama keluargaku juga terseret, tapi kali ini aku tidak takut. Aku memutuskan untuk berbicara secara terbuka kepada publik, menjelaskan apa yang terjadi, dan meminta maaf atas kesalahan ayahku di masa lalu. Saya tahu keluarga saya tidak sempurna, kataku dalam sebuah konferensi pers. Tapi, kami berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan kami dan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memastikan keadilan ditegakkan. Pernyataan itu mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Ada yang mendukungku, ada juga yang mengkritik keluargaku. Tapi, aku tidak peduli. Yang penting adalah kebenaran akhirnya terungkap. Di tengah semua kekacauan ini, hubunganku dengan Rio semakin kuat. Dia mulai belajar untuk berbicara lagi melalui terapi intensif. Suaranya masih terdengar serak dan tidak sempurna, tapi setiap kata yang dia ucapkan adalah kemenangan bagi kami berdua. Terima kasih, katanya suatu malam ketika kami duduk di ruang musik. Kamu telah membantuku menemukan suaraku. Aku tersenyum, merasa lega dan bahagia. Kita saling membantu, Rio. Dan kita masih punya banyak hal yang harus dilakukan bersama. Namun, perjuangan kami belum selesai. Gito berhasil ditangkap, tapi proses hukumnya akan memakan waktu lama. Sementara itu, reputasi keluargaku mulai pulih perlahan-lahan. Aku kembali ke dunia desain mode, mencoba membangun hidup baru yang lebih baik. Meskipun begitu, aku tidak akan pernah melupakan pelajaran yang aku dapatkan dari semua ini. Bahwa kehidupan tidak selalu tentang menang atau kalah, tapi tentang bagaimana kita berdiri tegak di tengah badai dan tetap memperjuangkan keadilan. Beberapa bulan setelah semua kekacauan itu, kehidupan mulai menemukan ritme baru. Gito akhirnya diadili atas berbagai tindakan ilegal yang dilakukannya selama bertahun-tahun, termasuk korupsi dan manipulasi bisnis. Meskipun dia mencoba membela diri dengan uang dan pengaruhnya, bukti-bukti yang kami kumpulkan begitu kuat, hingga tidak ada celah baginya untuk lolos. Pengadilan memutuskan bahwa dia harus menjalani hukuman penjara panjang, dan aset-asetnya yang diperoleh secara ilegal disita oleh negara. Namun, meskipun keadilan telah ditegakkan, bekas luka dari semua ini masih terasa. Keluargaku, terutama ayahku, harus menghadapi konsekuensi dari skandal masa lalu. Banyak orang yang kecewa pada kami, tapi perlahan-lahan, kami mulai memperbaiki reputasi keluarga melalui transparansi dan upaya nyata untuk membantu masyarakat sekitar. Ayah bahkan mulai bekerja sebagai sukarelawan di komunitas lokal, membantu usaha kecil bangkit kembali. Aku bisa melihat perubahan dalam dirinya, seperti dia akhirnya menemukan makna hidup yang lebih besar daripada sekadar uang dan status. Di sisi lain, Rio dan aku mulai membangun kehidupan baru bersama. Setelah semua yang kami alami, hubungan kami bukan lagi tentang kewajiban atau tekanan keluarga. Kami saling memilih satu sama lain, bukan karena situasi, tapi karena cinta dan rasa saling percaya yang tumbuh di tengah badai. Suatu pagi, aku duduk di taman belakang rumah, menikmati udara segar dan sinar matahari yang hangat. Rio datang mendekat, membawa 2 cangkir teh. Dia tersenyum tipis, lalu duduk di sampingku. Suaranya masih belum sepenuhnya pulih, tapi dia sudah mulai berbicara lebih banyak. "Kamu baik-baik saja?" Tanyanya pelan. Aku mengangguk, lalu tersenyum. Aku merasa lega.
seperti kita akhirnya bisa bernapas lagi. Rio menatapku dengan matanya yang penuh emosi. Aku juga. Aku tidak pernah berpikir aku akan merasa seperti ini. Kamu telah mengubah hidupku. Aku meraih tangannya, merasakan kehangatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Kita saling mengubah satu sama lain, Rio. Dan aku bersyukur kita bisa melewati semuanya bersama. Setelah semua ini, aku memutuskan untuk kembali ke dunia desain mode. Namun kali ini, aku melakukannya dengan cara yang berbeda. Aku mulai membuat koleksi pakaian yang terinspirasi dari perjalanan hidupku, tentang perjuangan, harapan, dan cinta. Desain-desainku dipenuhi dengan warna-warna cerah dan motif yang bercerita tentang keberanian untuk bangkit dari kegelapan. Rio mendukungku sepenuhnya. Dia sering memberiku masukan tentang detail-detail tertentu, dan terkadang dia bahkan membantu merancang pola-pola musik yang menjadi inspirasi untuk koleksiku. Kami seperti tim yang sempurna, saling melengkapi satu sama lain. Pameran pertamaku setelah kembali ke dunia mode berlangsung sukses besar. Banyak orang yang terkesan dengan cerita di balik koleksiku, dan media memberikan apresiasi yang luar biasa. Saat acara malam itu berakhir, Rio datang ke belakang panggung dengan senyum lebar di wajahnya. "Kamu luar biasa," katanya. Suaranya terdengar lebih jelas daripada sebelumnya. Aku tertawa ringan, lalu memeluknya erat. "Terima kasih. Tanpa dukunganmu, aku tidak akan bisa melakukannya." Namun, kebahagiaan kami tidak hanya datang dari karier atau keberhasilan memperbaiki reputasi keluarga. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang kami rencanakan. Sesuatu yang awalnya tidak pernah kami bayangkan saat pertama kali dipertemukan dalam pernikahan ini. Suatu sore, Rio mengajakku ke pantai tempat kami pertama kali bertemu secara resmi. Matahari mulai tenggelam, dan langit berwarna oranye keemasan. Rio berlutut di depanku, memegang sebuah kotak kecil berisi cincin sederhana namun indah. "Olive," katanya dengan suara yang agak bergetar, "kali ini aku ingin bertanya padamu. Apakah kamu mau menikah denganku? Tidak karena paksaan, tapi karena cinta." Air mata langsung mengalir di pipiku. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Rio, pria yang awalnya tampak dingin dan tak terjangkau, akan menjadi seseorang yang benar-benar memahami dan mencintaiku. Aku mengangguk, lalu berkata dengan suara bergetar, "Ya Rio, aku mau." Dia memasangkan cincin itu di jariku, lalu memelukku erat. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa pernikahan ini adalah milik kami. Bukan milik Gito, bukan milik Ismail, tapi milik kami berdua. Beberapa bulan kemudian, kami menggelar pernikahan kecil, namun intim di pantai yang sama. Hanya keluarga dekat dan teman-teman terdekat yang hadir. Rio tampak tampan dengan setelan putih, sementara aku mengenakan gaun sederhana yang kudesain sendiri. Musik yang dimainkan di latar belakang adalah lagu yang Rio tulis untukku. Lagu tentang cinta, harapan, dan keberanian untuk memulai hidup baru. Saat kami berdiri di altar, saling bertukar janji, aku merasa seperti akhirnya menemukan tempat yang tepat dalam hidupku. Ini bukan tentang menyelamatkan keluarga atau membalas dendam. Ini tentang cinta yang tumbuh di tengah badai, tentang dua orang yang saling menyelamatkan satu sama lain. Setelah upacara selesai, kami berdiri di tepi pantai, menatap laut yang tenang. Rio menggenggam tanganku erat, lalu berkata, "Aku senang, kita bisa sampai di sini. Aku tidak akan pernah berhenti berterima kasih padamu." Aku tersenyum, lalu menatap matanya. "Kita melakukannya bersama, Rio. Dan aku tahu, apapun yang terjadi di masa depan, kita akan selalu bisa menghadapinya bersama." Malam itu, kami menari di bawah bintang-bintang, merayakan kemenangan kami melalui cinta. Semua luka, semua rasa, sakit, dan semua perjuangan yang kami lalui akhirnya membawa kami ke titik ini. Titik di mana kami bisa benar-benar bahagia,